Aduh kalau punya anak masih kecil nggak usah diajak traveling lah, ribet. Bawa anak ke Jepang pasti aman karena mereka sangat sama aja sih, intinya semua orang tua tuh mau kasih yang terbaik buat anaknya. Satu hal yang aku baru tahu tuh ternyata di Jepang tuh jarang banget ibu-ibu tuh nursing in public. Kalau di Indonesia kan masih pakai nursing cover. Iya. Apa sih momen yang berkesan ke Jepang selama ke Jepang nih ya bersama Akio? Parenting Story. Halo Marintian, welcome back to podcast Parenting Story bersama saya Ica. Di sini kita akan membahas dunia parenting update berdasarkan real life story of parenting. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang content creator traveling, terus juga ibu anak satu. Welcome, Karianka. Kak Ica. Halo. Thank you. Terima kasih Kak Ica dan tim Paninti udah ngundang aku ke sini. Kita juga terima kasih banget Kak, udah mau kayak meluangkan waktunya Dengan senang hati, semoga sharingnya bisa bermanfaat. Amin. Agak sedikit deg-degan karena pertama kali podcast kan. Wow, sangat kayak seneng banget Paninti jadi yang pertama ya. Iya, terima kasih kepercayaannya. Tapi kali ini kita tuh mau kayak ngobrol-ngobrol santai nih Kak tentang yang mungkin diidam-idamkan sama ibu-ibu, traveling bareng anak. Ya nggak sih, lika-liku gimana nantinya traveling bareng anak. Tapi sebelum kita lebih bahas lebih lanjut nih tentang traveling ini, aku pengen kepoin dikit nih ya. Boleh. Sebenarnya Karianka itu suka traveling udah dari kapan? Kayaknya emang dari dulu tuh aku seneng banget traveling. Jadi pada saat nikah, kebetulan kan suami aku Aul juga emang suka banget traveling. Kita tuh emang kayak punya goal berdua gitu loh. Kita tuh pengen sering traveling. Apalagi pada saat baru nikah kan itu kan honeymoon, terus sebelum punya anak. Untungnya kita sempat ke beberapa destinasi yang kita pengen. Ternyata hamil kan, dan abis itu ya udah akhirnya kita ya udah lanjut aja gitu, kayak udah punya anak pun kita mikirnya harus tetap traveling gitu. Dan kebetulan juga alhamdulillah traveling jadi bagian dari kerjaan kita kan. Jadinya ya liburan sambil kerja gitu. Seneng banget sih bisa kita berdua jalanin hobinya bareng. Jadinya sekarang ada anakku Akio, dia juga jadi ikut suka traveling gitu. Iya, seneng banget ya akhirnya. Iya. Hobinya bisa dari turun temurun jadinya. Iya, hobi jadi pekerjaan juga, jadi hari-harinya bisa traveling bareng gitu. Tapi kenapa Kak, kok bisa hobi traveling gitu? Kenapa ya? Mungkin karena emang kita seneng aja explore hal-hal baru. Dan kebetulan traveling yang kita suka tuh sebenarnya lebih ke traveling santai sih. Jadi kayak coffee shop hopping, ngopi, terus kayak sightseeing, lihat alam juga, karena kan itu sangat refreshing ya. Dan kebetulan kita berdua tuh cinta banget Jepang, jadi otomatis paling sering tuh ke Jepang gitu. Sampai orang nanya, kok Jepang lagi? Tapi I don't know, emang kita nemu kebahagiaan paling besar tuh traveling ke Jepang sih. Dan untungnya Akio jadi ikut suka juga gitu. Sebelum kita ngobrol Jepang nih ya Kak, iya. aku penasaran pas awal pertama kali Kakak tuh mulai traveling, itu tuh emang bareng Kak Aul atau sempat ikut open trip atau solo trip dulu nih? Aku nggak pernah ikut open trip dan nggak pernah solo trip, tapi sebelum nikah pasti kan sama keluarga, pernah juga sama teman-teman gitu. Jadi emang alhamdulillah sih ada aja gitu opportunities untuk bisa travel. Sempat juga sebelum jadi content creator aku juga sempat ada kerjaan di bidang yang rewardnya tuh traveling gitu. Jadi ada juga traveling dari situ. Makanya emang selalu pengen dan alhamdulillah ada kesempatannya gitu. Iya gitu sih. Tapi kalau biasanya kan kayak aku nih traveling, aku tuh nyarinya kayak lebih kulinernya gitu. Tapi kalau Karianka sendiri traveling apa sih yang dicari gitu? Apa ya, sebenarnya kebersamaannya itu sih aku seneng banget, apalagi sejak nikah. Terus kayak sama Al tuh kita tuh kayak sahabat sebenarnya, karena hobi kita sama, kita sama-sama suka ngopi, sama-sama suka kayak belanja yang lihat-lihat gitu, foto-foto, bikin video. Jadi pada saat kita traveling bareng tuh kayak udah tahu dinamikanya, pasti pagi bangun ngopi, terus nanti habis itu foto-foto di sini, terus kita sightseeing di sini. Nah kebersamaan itu di
misalkan di tempat yang baru atau tempat yang kita sukain itu yang aku tuh seneng banget gitu. Apalagi sekarang sejak punya anak, menurut aku traveling tuh memang iya lebih rempong, tapi worth it banget dan seru banget gitu. Kan ada orang bilang, aduh kalau punya anak masih kecil nggak usah diajak traveling lah, ribet gitu kan. Tapi justru menurut aku kebersamaan itu pada saat kita traveling tuh beda gitu sama hari-hari yang lebih rutinitasnya tuh monoton kan kalau di rumah gitu. Jadi kebersamaan itu yang aku seneng banget sih kalau lagi traveling. Berarti gitu. nyari kebersamaan berarti ya. Iya, benar. Tapi beda-beda lokasi. Benar, pindah benar. tempat. Iya, benar-benar. Kayak lebih seru aja gitu. Iya. Oke, nah kalau ngomong Jepang nih ya sekarang, emang kenapa sih Kak gitu Jepang gitu? Pertama, aku ngeliatnya kalau Jepang tuh accessible, dalam artian visa nggak ribet, terus abis itu tiket sama akomodasi di sana juga masih bisa dicari yang harganya oke, tapi tetap nyaman secara yang family friendly gitu ya. Karena kan kalau misalkan sama anak nggak mungkin yang bener-bener budget banget, yang kayak di kapsul hotel gitu, nggak mungkin kan. Kita kan harus mikirin kenyamanan, space segala macam. Nah di Jepang tuh masih bisa gitu nemu yang oke dibanding banyak negara-negara lain. Dan di Jepang itu juga kebetulan mungkin aku bias karena kebetulan aku ada keturunan Jepang juga. Nenekku itu dari Tokyo, dari mama. Jadi mama tuh setengah Jepang, setengah Jawa. Dari Magelang gitu kan, kakekku. Jadi emang mungkin aku ada biasnya di situ kan, kayak cinta banget Jepang. Tapi berarti untungnya kayak pulang kampung ke ya, Jawa. walaupun aku nggak bisa bahasanya ya. Tapi terus orang-orangnya sangat ramah, terus sangat aman daerahnya. Jadi kita nggak perlu ada tour guide pun, kita tuh bisa apa-apa cari sendiri dengan rasa security yang aman kok, orang-orangnya baik gitu. Dibanding kayak di negara-negara lain kan banyak ya yang lebih ada kasus pencopetan dan lain-lain. Itu kan pasti kalau kita clueless kan bingung ya. Nah jadi banyak faktor yang bikin kita suka banget Jepang. Selain ya pemandangannya yang indah. Kalau itu relatif lah ya, di mana-mana di berbagai negara lain juga banyak banget yang indah-indah. Tapi itu sih, dan makanannya juga cocok. Cocok sama emang suka. Kak Rianka sama Kak Aul juga ya. Kita suka makanan Jepang, jadi nyaman. Tapi kalau untuk makanan baby juga bisa mudah, aksesnya mudah juga nggak Kak? Sebenarnya kalau sama bayi, waktu itu kan aku juga Akio tuh pernah ke Jepang tuh pas baby moon, dia di dalam perut. Terus pas dia umur 7 bulan. 7 bulan pertama kali. Terus abis itu tahun depannya pas dia umur satu tahun. 1 tahunan, hampir 2 tahun, terus terakhir kemarin yang almost 2 tahun. Nah itu kan udah beda banget tuh ya, dari awal-awal dia empasi sampai udah bisa makan makanan berat. Untungnya sih bisa banget gitu, karena aku bawa ready meals yang tinggal disuapin ke anak. Terus di sana juga makanan bayinya tuh banyak yang bagus-bagus, berkualitas dan gampang belinya, jadi tenang gitu. Dan pas dia udah lebih gede, udah bisa makan makanan keluarga, ya ikut aja, kayak misalkan makan nasi, makan karage, makan chicken katsu, itu kan hamburger steak gitu. Jadi bisa banget sih, banyak family restaurants juga soalnya. Tapi kalau misal cuaca, kan Jepang tuh cuacanya juga berapa musim gitu ya. Itu gimana penyesuaiannya waktu itu? Kita paling suka tuh November, jadi autumn. Jadi udah mulai dingin, tapi belum sampai winter yang dingin banget gitu. Jadi adem, di luar tuh jalan tuh kayak AC alami. Nah itu paling enak. Seger ya. Benar, itu paling enak. Dan sama anak pun dia juga jadinya tuh nap time, gampang di stroller, didorong kena angin sepoi-sepoi itu langsung tidur gitu. Kalau summer ya lebih challenging karena kan pastinya panas, terus nggak ada angin. Kalau winter ya bisa juga sih, aku juga suka. Cuman itu persiapannya harus lebih ekstra lagi dari segi bajunya, harus jangan sampai anaknya kedinginan dan lain-lain. Betul. Kayak gitu. No way.
Tapi kalau misalnya nih, kakak kan udah banyak nih ya kota-kota yang udah dikunjungin, bahkan di Jepang kayak hampir semua ya? Enggak, jujur kita tuh masih banyak banget yang belum dieksplor. Cuman karena mungkin kita bikin konten di YouTube tentang vlog Jepangnya itu per hari, jadi kesannya udah banyak banget gitu. Tapi kita masih banyak banget yang pengen dieksplor sih. Kebetulan kemarin-kemarin tuh Tokyo, Udah terus Tokyo, kayak Kyoto, oke. Osaka, Nagoya, yang Yokohama, yang basic. Tapi sebenarnya tuh di luar itu masih banyak banget yang kita tertarik untuk explore. Tapi kalau favorit Karyanka yang kota mana nih? Favorit jujur susah banget, tapi satu yang wajib banget didatengin tiap kali ke Jepang tuh Tokyo sih. Tokyo. Iya, Dan, karena kita suka city vibe memang. Oke. Tapi kalau untuk yang ramah sama baby itu kota mana? Sebenarnya Tokyo itu kan orang image-nya tuh pasti riuh, rame banget, terus kayak kemana-mana susah karena keretanya penuh gitu. Iya, Tapi sebenarnya Tokyo itu kan sangat besar. Ada banyak area-area tuh yang lebih nggak rame seperti kayak Shibuya, Shinjuku kan pasti rame banget tuh. Nah kita cari area-area di Tokyo yang lebih luas-luas jalanannya, lebih santai, banyak taman seperti di Toyosu, Odaiba itu tuh nyaman banget untuk ajak anak gitu. Jadi kayak trip kita yang terakhir kita sempat nginap di Toyosu juga, itu enak banget. Jadi pagi-pagi tuh pemandangannya tuh lebih kayak ada apa ya, maksudnya tamannya gede-gede, bukannya langsung gedung-gedung semua gitu loh. Oke. Nah itu aku senang kayak gitu. Jadi anak juga lebih puas lari-lari, main Iya. gitu. Berarti, Yokohama juga enak. Berarti salah satu fasilitasnya udah sangat baby friendly juga berarti di Banget. Jepang ya kayak. Jadi Banget, nggak worry lah kalau misalnya ngajak anak ke Jepang gitu. Banget. Menurut aku itu aman sih, bawa anak ke Jepang pasti aman karena mereka sangat menghargai juga orang-orang yang bawa baby dengan prioritas kayak di lift, diprioritasin banget, terus kayak banyak baby room untuk ganti diaper, untuk kasih anak makan gitu. Jadi fasilitasnya lengkap gitu. Apalagi kalau di kota besar ya. Iya. Benar. Tapi berarti pertama kali tuh ngajak Aiko ke Jepang tuh di dalam kandungan. Iya, Terus 7 iya. bulan ya. Oke. Kak, kalau misalnya nih ditanya lagi nih, Karyanka tertarik untuk tinggal di kota mana nih kalau di Jepang? Kalau tinggal antara Tokyo atau Osaka sih. Aku juga Oke. suka Osaka Osaka karena juga. mirip Tokyo juga dan deket ke Kyoto. Jadi kebayang gitu banyak yang bisa dieksplor sana. tapi tetap nyantai gitu. Untuk pertama kali ke Jepang tuh ada culture shock nggak, Kak? Culture shock sebenarnya mungkin karena aku dari kecil udah beberapa kali ke Jepang karena kan sama nenekku juga ketemu keluarga di sana. Jadi udah terbiasa dengan orang-orang Jepang yang sangat mementingkan respect satu sama lain. Iya, Contoh iya, misalkan kayak di kereta kita baiknya kan nggak ngomong kenceng-kenceng, Betul. nggak angkat telepon, Bener. terus kayak di toilet ngantrinya sangat teratur. Oke. Jadi justru di sana tuh seneng karena ngerasa semua orang tuh saling menghargai satu sama lain gitu loh. Jadi kita tinggal ngikut aja dengan flow orang-orang yang di sana. Iya, Dan mereka iya, tuh iya. nggak yang akan kepo atau ngurusin orang lain gitu modelnya. Jadi kayak ya udah yang penting aku jaga diriku, aku sopan, aku baik, aku nggak ngeganggu orang lain gitu. Jadi kita bawa bayi pun bawa anak, misalkan anak kita nangis nih, mereka tuh Iya, bukan iya. tipe yang kayak kepo, kayak ngeliatin semuanya. Pasti semuanya bakal Betul. nggak ada yang mau liatin karena sungkan. Jadi kita juga ya udah kita bawa santai aja gitu. Kayak anak nangis juga kita ingetin diri sendiri. Ya udah nggak apa-apa, kita nggak perlu nggak enak, bukan berarti di Jepang semuanya kayak kesana teratur, anak kita nggak boleh nangis atau nggak boleh teriak. Ya mereka juga ngerti, buktinya aku sering lihat anak-anak Jepang juga ada juga yang bisa nangis-nangis atau teriak-teriak. Ya udah gitu kan. Nah cuman palingan satu hal yang aku baru tahu tuh ternyata di Jepang tuh jarang banget ibu-ibu tuh nursing in public. Kalau di Indonesia kan masih pakai nursing cover. Iya. Dimanapun di kafe banyak gitu. Nah di Jepang tuh jarang banget karena mereka menganggap menyusui itu suatu hal yang sangat private dan harus kayak tertutup. Makanya ada baby center dan nursing room tuh hampir di mana-mana. Berarti banyak ya Iya. untuk yang Nah nursing jadi itu. aku adaptasi lah di situ. Oke. Awal-awal aku juga kan bingung kan pas Akio masih nyusu kan dikit-dikit harus cari nursing room, bahkan Betul. kadang kalau udah nangis kan mau dimanapun juga di Disneyland lagi ngantri duduk di dimanapun juga sebenarnya kalau orang Indo mah jadilah di mana aja gitu Iya, kan. bener. Nah jadi aku berusaha untuk
menyesuaikan aja, yang penting nggak mengganggu orang sekitar. Kalaupun pakai nursing cover, aku siapin yang bener-bener full ketutup semua jadi nyaman gitu. Atau ya aku persiapkan, kayak aku tahu nih nanti kalau lagi ke tempat ini nursingnya di mana gitu. Tapi kalau nursing room yang di Jepang tuh mirip nggak sama di Indonesia kan? Sebenarnya bisa kalau di Jakarta sih udah banyak yang bagus-bagus juga kan di mall. Tapi yang aku lebih seneng di sana tuh nursing roomnya tuh gede-gede banget. Dan bahkan ada yang sampai nyiapin kayak high chair untuk suapin anak. Jadi ekstra banget. Bener-bener kayak kayak next level deh. Kadang di Jakarta kan ada nursing room yang kayak cuman satu kecil di ujung gitu. Ya menurut aku itu agak sayang aja sih, harusnya kan lebih bagus lagi untuk memfasilitasi para ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau ngurus anaknya. Nah di Jepang sih aku ngeliatnya itu ekstra banget dari segi fasilitasnya. Makanya kayak seneng aja gitu, kita ngerasa kayak bawa anak tuh nggak beban gitu. Karena disiapin gitu. Yang penting kita tahu di mana lokasinya. Dan itu ada aplikasinya. Oh ada aplikasinya, bisa diakses di manapun ya gitu. Kita download aplikasi Mama Papa Map, itu nanti kita bisa search dimanapun lokasi kita, yang terdekat ada di mana gitu. Oh, jadi udah mudah sekali. Benar, sangat dipermudah. Iya. Tapi Kak, ada nggak sih satu hal yang dinotis tuh ternyata Indonesia tuh nggak jauh beda sama Jepang, ada nggak? Banyak sih sebenarnya. Kayak yang aku notice sih, ya emang pasti semua orang seneng sama anak-anak dan bayi. Jadi kalau kita bawa anak tuh pasti lebih kayak diperhatiin gitu kan, kayak lucu banget anaknya atau apa, kan di Indo juga kayak gitu. Cuma bedanya kalau di Indo mungkin kita bisa randomly komentar sama anak orang di mall, kita berani lucu banget gitu. Kalau di Jepang mungkin kan mereka lebih keep it to themselves gitu. Cuman ya intinya sama aja sih, intinya semua orang tua tuh mau kasih yang terbaik buat anaknya, mau di Jepang mau di Indo, dan semuanya ada struggle-nya masing-masing. Aku pikir kan anak-anak Jepang tuh pasti semuanya teratur banget, pasti bisa duduk anteng, pasti bisa makan nggak harus kayak susah banget gitu kan. Kadang kalau kita kan ngasih anak makan kadang ada struggle-nya gitu. Image aku kan kalau di Jepang kayaknya anaknya tuh pada mandiri banget. Nah pas aku di sana dan ke satu tempat Anpanman Museum gitu, itu kan museum karakter anak-anak yang lucu banget. Dan ternyata banyak banget juga anak-anak yang bisa histeris tantrum kalau nggak mau tidur, terus kayak nangis-nangis. Jadi banyak juga anak-anak yang juga, tantrum. Memang banyak yang mandiri juga, tapi intinya sama lah di mana-mana perjuangan ngurus anak. Dan dari situ aku juga jadinya santai gitu, kayak ya udah kalau emang Akio lagi nggak mood nap, dia lebih rewel, ya udah bawa happy aja gitu. Oke, berarti hal-hal yang dirasakan di Jepang tuh bisa juga Kakak terapkan di pribadi sama anak juga ya, kayak hal-hal yang bisa dilihat gitu. Benar, iya. Oke, Kak, aku tuh pernah dengar nih ya istilah ikigai gitu di Jepang ya. Ikigai itu apa sih Kak? Sebenarnya aku juga tahu term ikigai itu dari salah satu buku yang aku pernah baca kayak beberapa tahun lalu, yang judulnya juga Ikigai. Lupa penulisnya siapa, tapi itu buku yang salah satu buku yang berkesan banget buat aku. Karena intinya dari buku itu aku belajar bahwa setiap orang itu tuh pasti punya hal yang mereka cintai dan sukai, dan kalau kita jalanin dengan hati kita dan happy, itu pasti hidupnya tuh akan fulfilled gitu, akan bahagia gitu secara keseluruhan gitu kan. Dan dari buku itu jujur aku juga jadi mikir kayak apa sih sebenarnya yang aku suka dan apa sih yang sebenarnya aku pengen gitu. Dan pas banget aku nemu buku itu tuh pas lagi quarter life crisis, jadi lagi masa pandemi, lagi mikir kayak ini tuh sebenarnya yang aku mau nggak sih ke depannya tuh mau ngapain gitu kan. Dan dari situ aku mulai lebih berani untuk milih kayak apa yang aku suka dan ngejalanin itu tanpa takut ini tuh sesuai yang diharapkan orang nggak sih, atau kayak ini tuh bisa nggak sih gitu. Karena ternyata pada saat kita jalanin yang kita suka, semua tuh malah terbuka pintunya gitu loh. Dan kita bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita karena kita happy gitu. Itu sih yang aku rasa ikigai. Kita happy, terus kita memberi manfaat ke orang-orang sekitar kalau kita happy gitu. Kayak gitu sih. Berarti gimana ya, kalau ikigai Kakak sendiri tuh
gimana ikigainya? Gitu. Kalau aku pribadi, yang aku sadarin, aku tuh emang orangnya tuh senang sharing. Oke. Jadi kayak kebetulan aku sukanya apa, aku seneng bisa sharing tentang hal itu gitu. Kan ada orang yang misalkan suka satu hal, tapi dia belum tentu pengen sharing kan. Kayak ya udah kayak sendiri aja gitu kayak. Nah tapi kalau aku tuh rasanya aku tahu suatu hal, aku pengen harus tahu deh ini tuh bagus banget gitu, atau kayak kemarin aku makan di sini, kamu udah cobain belum gitu. Emang seneng sharing kayak gitu, itu salah satu hal yang aku observe. Makanya dengan platform di Instagram dan di YouTube, aku ngerasa aku bisa mensalurkan passion aku untuk sharing itu dengan happy gitu. Kayak misalkan kebetulan sekarang kan aku jadi seorang ibu, nah otomatis yang aku sharing ya tentang parenting. Tapi kan nggak tahu, mungkin in the next 5-10 years mungkin aku punya ketertarikan yang baru, mungkin aku akan melakukan hal itu gitu, sharing tentang itu gitu. Jadi sebenarnya aku berhenti untuk mengotak-ngotakkan diriku sendiri kayak aku tuh kerjanya ini gitu. Karena ternyata kita tuh punya, setiap orang tuh punya hobi banyak. Betul. atau mungkin cuma satu dan nggak apa-apa gitu. Kayak nggak perlu pusing malah mikirin ini tuh kalau kayak gini tuh sebutannya apa sih, jabatannya, pekerjaannya apa sih. Jadi aku sekarang sadar ya udah, basically aku ibu, aku istri, aku anak, ya hari-hari aku do my best in different roles aja. Dan kalau bisa sharing, ada yang bisa aku sharing ya aku sharing gitu. Kebetulan belakangan ini jadinya banyak tentang traveling karena itu yang emang kita lagi jalanin suka juga, gitu. suka, Tapi in the gitu. future who knows, kita nggak pernah tahu kan. Iya, benar, ya kayak benar. gitu sih paling kalau dari aku, Kak. Aku apa ya ikigainya ya? Iya, Ntar kalau aku Kak cari Ica dulu. apa? Ntar aku cari dulu ya. Karena aku bener kayak pas baca, aku cuma tahu Kak, ikigai itu cuman kayak apa tadi kayak memperlihatkan jati diri lah gitu Iya, ya. iya. Mau arahnya kemana gitu. Aku kayaknya belum punya deh. Mungkin jadi presenter karena ini kayaknya ngalirnya hebat banget nih Oke. jadi presenter podcast. Mungkin salah satu. Mungkin. Mungkin ya. Kamu tuh ya, paninti aja terus. Emang kenapa sih? Itu program khusus belanja ibu dan anak, produk terkurasi, hemat ratusan ribu, grade songket tanpa syarat, berhasil banget deh pokoknya. Kenapa? Kenapa diam? Ini orang lagi download Paninti app. Download Paninti app sekarang. Kakak kan bawa Akio nih ya ke Jepang. Apa sih momen yang berkesan ke Jepang selama ke Jepang nih ya bersama Akio? Setiap tahun itu kan pasti dia udah beda banget. Anehnya gitu, kalau punya anak tuh rasanya waktu tuh sangat cepat. Karena setiap tahun tuh anaknya tuh udah beda banget gitu. Kalau kita kan ya tahun lalu, tahun depan ya kurang lebih sama lah, mungkin naik 1-2 kilo atau kayak ganti rambut atau gimana. Cuman kalau anak kita setahun yang lalu sama tahun depan tuh udah beda banget. Nah, jadi pengalaman aku traveling sama Akio tuh jadi menarik karena setiap tahun dinamikanya juga beda. Pas pertama kali kita ke Jepang kan dia umur 7 bulan. 7 itu bulan. udah mulai makan, masih makan bubur yang lembut-lembut gitu kan. Iya. Dan dia belum bisa jalan. Masih tidurnya 3 kali kalau nggak salah, 3 kali nap. Jadi ya udah dia digendongan aja atau di stroller. Sisanya ya aku sama suamiku datang ke tempat-tempat yang emang kita pengen gitu. Iya. Jadi nggak terlalu liburannya tuh fokus di dia, enggak, karena dia kayak ya udah ngikut aja sama kita. Kan otomatis dia juga seneng ngeliat-ngeliat apa yang kita lihat. Karena bayi kan basically ngeliat apapun tuh sebenarnya udah stimulasi yang menarik. Betul. Kayak Akio lihat kafe nih, lihat mesin yang giling kopi, ada suara grindernya, terus kayak suara-suara gelas gitu kan, dia udah wow gitu, udah tertarik banget. Jadi ngikut lah, anak tuh pasti ngikut sama orang tuanya suka apa. Nah tapi pas tahun depannya kan dia udah lumayan ngerti tuh, dia udah mulai betul. kenal karakter Anpanman, karakter yang lucu-lucu gitu. Jadi lebih seru lagi diajak kayak ke museum karakter tersebut, terus kayak ke toko buku dia udah mulai bisa milih sendiri, terus lihat toko mainan juga udah bisa milih sendiri. Nah itu menurut aku lebih asik lagi sih. Jadi kita tuh kayak traveling tuh kayak pakai kacamata anak gitu, kayak yang dia seneng kita ikut seneng gitu. Mungkin itu jadinya aku ngerasa oh mungkin dulu mama papa senengnya tuh kayak gini kali ya, kayak seneng yang karena orang lain gitu. Iya, betul. Itu yang menarik. Tapi kalau momen tersulit ada nggak Kak selama bawa anak ke Jepang? Sebenarnya mungkin karena aku sama Aul hari-hari tuh udah ngurus Akio berdua. Jadi kalau traveling tuh kayak sama aja, cuman beda tempat. Mungkin buat banyak parents yang hari-hari kayak mungkin pakai asisten rumah tangga atau pakai babysitter pas traveling, kalau mereka nggak ikut kan akan lebih challenging karena ngurus sendiri. Jadi sebenarnya challengesnya sama kayak di
kayak di Jakarta dan di rumah, kadang ada hari-hari yang dia mungkin nggak terlalu mau makan. Nah itu kan regulasi emosi yang penting ya, jangan sampai anak nggak mau makan, kitanya stres terus nanti seharian malah buyar gitu kan. Nah, jadi dari beberapa kali traveling, aku sama Aul tuh selalu sebelum berangkat kita tuh kayak diskusi dulu berdua, kayak nanti ekspektasi kita di sana gimana, bagi tugasnya gimana. Terus kayak kalau misalkan yang satu lagi kecapean terus nggak waras nih, mulai kayak harusnya kamu gini dong. Nah yang satu harus lebih tenang, lebih sabar, atau kayak meluk biar kita sadar lagi. Nah itu tuh menurut aku paling penting tuh tektokan antara orang tuanya sih gitu. Iya benar-benar. Adalah masanya kayak mungkin aku lagi capek banget nih karena mungkin hari itu kayak anaknya lebih rewel, terus makannya dikit, terus aku lagi kayak hektik banget tapi masih pengen ke toko ini, pengen cari beli ini gitu. Jadi kan kayak gantian dong aku mau yang ini, terus dia kayak tadi kan kamu nih aku belum ngopi. Nah ada cekcok kayak gitu tapi habis itu kita langsung sadar tunggu deh kita kan, nah jadi cepet-cepet sadar pas lagi udah mulai ribut, lagi capek gini, cepet-cepet sadar untuk kayak ya udah nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Nah menurut aku itu paling penting. Jadi jangan sampai bertele-tele gitu loh kalau ada hal yang nggak sesuai plan atau sesuai harapan. Ya udah nikmatin aja, enjoy aja. Gitu. Berarti kalau Rianka sendiri itu tipe yang udah ke plan dulu atau gimana? Secukupnya aja sih. Bukan yang kayak itinerary-nya tuh bukan yang kayak detail banget per jam yang kayak gimana. Kan ada orang bikin itinerary detail banget, makan di mana. Kalau kita tuh lebih ke kayak hari ini mau ke daerah mana, apa aja yang pengen kita lihat, ya udah nanti sisanya kita go with the flow. Karena sama anak tuh kita nggak bisa kayak oke, berangkat jam, kalau Aul dia tuh morning person banget. Jadi dia tuh pengennya bangun jam 5.30, langsung sarapan tuh udah jam 6 tuh udah siap berangkat. Sedangkan aku, ya ampun jam 6 tuh masih tidur gitu kayak. Jadi kita harus kompromi jam berapa yang paling pas, nggak kesiangan tapi nggak kepagian. Dan itinerary-nya ya mulai dari situ. Semakin pagi kita bisa berangkat tuh biasanya semakin baik. Kalau udah kesiangan berangkat tuh biasanya udah buru-buru harus makan siang atau apa, nah itu jadi kurang enak gitu. Sebelum berangkat nih Kak, biasanya Kak Rianka mempersiapkan untuk keberangkatan tuh berapa lama? Sebenarnya tuh kita palingan idealnya sih 5-6 bulan sih. Karena kan kayak booking hotel tuh sekarang udah bisa yang free cancellation. Jadi kayak kalau dari jauh-jauh hari tuh lebih enak, bisa dapet rate yang masih oke, terus bisa persiapan pesawat yang mungkin dapat harga promo gitu. Tapi kita nggak pernah tahu sih, makin kesini tuh makin kayak promo tuh bisa anytime atau kayak kesempatan untuk berangkat tuh bisa rezekinya ada aja dari mana aja. Jadi mau 2 bulan 3 bulan juga jadi sih sebenarnya gitu. Biasanya tuh pantenginnya di payday sale biasanya. Banyak kok sekarang, suka banyak, bahkan nggak perlu nunggu event-event travel fair tuh suka banyak tiba-tiba ada harga promo kan. Jadi sebenarnya tergantung kayak waktunya kapan. Kalau emang orang yang kantoran gitu mungkin kan punya jatah cuti lebih terbatas, jadi harus dari jauh-jauh hari merencanakan. Tapi kan kalau kayak kita waktunya bisa kita yang atur, jadi lebih ke kayak I don't know opportunity apa yang bisa memberikan kesempatan kita untuk bisa traveling. Ya kita siap aja anytime, karena kita anytime mau ke Jepang, mau 2 bulan sekali, kalau ada kesempatannya juga ayo gitu, mau summer panas juga ayo gitu. Tapi kan ya realitanya kan kalau kita ibaratnya planning itu kan kalau mikirin dari segi nabung itu mah pusing lah kalau kayak gitu. Jadi kita tipenya tuh yang kayak ya udah kita pengen ke Jepang, kita gini-gini, ada aja gitu rezekinya yang ajaib-ajaib. Jadi selama ini kita ke Jepang tuh semua selalu ajaib kayak gitu. Contoh terakhir kita November tahun lalu kan baru ke Jepang, terus Februari ke Jepang lagi. Itu karena Aul menang ikut lomba bikin video gitu dari tourism boardnya Jepang. Terus dia dapat 1 tiket JAL pulang pergi kan. Jadi kan tinggal aku beli 1. Pas banget itu juga lagi promo juga. Terus Akio masih gratis kan. Jadi ibaratnya cuma 7 juta bisa bertiga berangkat. Gitu. Jadi ada aja rezeki kayak gitu. Makanya aku selalu bilang, kan orang bilang kamu ke Jepang mulu gini gimana cara ini? Ya nggak tahu. Intinya kalau kita pengen terus kita happy, kayak ada aja gitu jalannya. Jadi kalau pengen ke Jepang bayangin aja, karena itu nanti dari yang nggak
terduga tuh ada aja gitu pasti jalannya. Kayak gitu sih kalau kita sih. Oke, berarti- Jadi kita bukan orang yang, bukan keluarga yang semua hal direncanakan. Justru kita go with the flow banget kalau kayak kita gitu. Tapi kalau pas nyari-nyari tiket tuh yang paling murah tuh berapa Kak? Kalau tadi kan in total karena ada bonus free ya, 7 juta. Nah tapi kalau Karyanika sendiri yang nyari tuh berapa paling murah? Kalau sekarang tuh udah jarang kayak bisa semurah dulu. Kalau dulu kan yang Iya, full iya, flight iya. service kayak yang bener-bener pesawat mewah pun bisa 4,5 juta masih dapat. Kalau sekarang tuh aku ngeliatnya 6 juta tuh udah oke banget sih. Karena kan kalau kayak sama anak yang penting yang direct, terus yang nyaman, jangan yang budget airline karena kan ngeri juga ya kalau sama anak. Kalau kita sih mikirnya gitu. Jadi mending nunggu sampai ada harga yang oke, let's say 6 jutaan untuk airline yang full flight yang direct gitu kalau sama anak gitu. Tapi kalau boleh suggest nih gitu, kalau kita mau ke Jepang, itu berapa sih budgeting yang perkiraan aja berapa kira-kira Kak? Sebenarnya kalau kayak open trip atau kayak ikut tour gitu kan sekarang udah banyak ya yang udah lengkap all in. Itu tuh start from 25 juta tuh udah puas banget gitu. Oh iya. Mungkin kalau sendiri nggak sama tour bisa lebih murah lagi kalau kayak sharing di apartemen atau apa. Apalagi kalau belum punya anak kan lebih bisa seru ya, maksudnya explore yang agak jauhan dikit gitu. Kalau lebih jauh dari stasiun tuh kan biasanya lebih affordable. Tapi kan kalau sama anak kita harus cari yang deket stasiun biar nggak jauh jalannya gitu. Benar. Pokoknya Ya, kayak akomodasi gitu. yang mudah gitu ya. Bener. Gitu. Ada fase dimana aku baby blues banget, terus aku ngerasa kayak aduh aku udah nggak seperti yang dulu lagi, nggak ada kayak ideal perfect mom yang bisa kayak no screen time at all, full diperhatiin gitu kan. Bahwa setiap orang itu tuh pasti punya hal yang mereka cintai dan sukai, dan kalau kita jalanin dengan hati kita dan happy itu pasti hidupnya tuh akan fulfilled.